Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Wulandari. Saya berasal dari SD Negeri Alun-Alun 1, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 39B, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nadia selaku Kepala Sekolah SD Negeri Alun-Alun 1. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Ibu Ita Wulandari selaku DPP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang dari agama Islam. Bapak Ibu, adapun tujuan pertemuan diskusi kali ini yaitu merumuskan visi atau cita-cita warga untuk murid di masa yang akan datang. Jadi hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan CGP dan Bapak Ibu Guru terkait visi sekolah. Nah, tujuan diskusi kali ini yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi yang sudah saya sampaikan, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir yaitu penentu. Bapak Ibu, CGP saya, Bu Ita Wulandari, sekarang sudah bisa membuat visi diri sebagai seorang pendidik. Karena apa? Karena setiap orang atau setiap pendidik pasti punya visi untuk muridnya, supaya muridnya nanti menjadi sosok yang sesuai dengan mimpi kita. Nah, pada acara hari ini Ibu Ita Wulandari akan menyampaikan visinya sebagai guru penggerak yang akan diselaraskan dengan visi sekolah. Nanti diskusi juga akan langsung dipimpin oleh Ibu Ita. Di sini CGP sudah dalam tahap belajar, Bapak Ibu. Jadi biarpun CGP tahap belajar, mari bersama-sama kita diskusikan yang terbaik buat lembaga kita, lembaga Bapak Ibu, untuk murid yang baik di masa depan. Sekali lagi mari kita berdiskusi dengan baik. Semoga apa yang dihasilkan hari ini merupakan hasil yang sesuai dengan cita-cita Ibu Ita Wulandari sebagai CGP dan hasil diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bu Dian yang akan memberikan sambutan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri. Kepada Ibu Dian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sebagai sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana sahabat kita bukan lagi untuk pertemuan di pagi ini, yaitu pendampingan individu kedua, yaitu pendampingan pada CGP yang ada di rumah kita, yaitu Bu Ita Wulandari.
untuk JGB-nya, semoga dalam pendidikan JGB ini berjalan dengan lancar dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan saya ucapkan selamat datang pada Bu Ratna Ernawati sebagai pengajar praktik. Terima kasih telah JGB kami. Semoga nanti untuk visi yang akan disampaikan oleh Bu Rita bisa diselaraskan dengan visi yang ada di lembaga kita. Dan untuk teman-teman minta dukungannya bila nanti ada suatu hal yang dibutuhkan oleh kita, mohon teman-teman semua ikut membantu, karena untuk JGB ini adalah untuk sekarang mungkin tuntutan ya bagi kita sebagai seorang guru. Jadi bukan hanya kita yang nantinya akan mengalami tahap JGB ini, jadi semua guru tentunya akan mengalami. Mari kita saling membantu, saling tolong menolong supaya program dari pemerintah bisa berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas sambutannya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah disambut dengan baik tadi pagi. Jadi suasananya malah tambah lebih ceria. Bapak Ibu silakan jangan tegang ya. Kita berdiskusi terkait visi JGB. Soalnya pembukaannya tadi kayaknya formal banget ya. Nah, maka sekarang kita akan melakukan sesi diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ita Wulandari. Jadi Bapak Ibu ayo bekerja sama, kita saling merefleksikan diri supaya apa yang kita inginkan tercapai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah tegang, kita santai saja ya. Ayo kita hasilkan bersama-sama visi sekolah yang kita ya, yang lebih baik buat murid-murid dan murid ya. Untuk selanjutnya silakan Ibu Ita untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oh maaf, bukan hasil. Silakan memulai diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu pengajar praktik saya di kelas 39B, yaitu Ibu Ratna Ernawati. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ita Wulandari, JGB Angkatan 11 kelas 39B. Hari ini saya melaksanakan pendampingan individu 2, dan di pendampingan individu 2 ini kita akan saling berdiskusi tentang visi dan cita-cita kita di lembaga kita tercinta, yaitu SD Negeri Alun-Alun 1 pada hari ini Selasa 6 Agustus tahun 2024. Sebelum kita melaksanakan diskusi pada hari ini, perkenankanlah saya membacakan satu puisi yang kemarin sekaligus juga saya pelajari, saya maknai untuk kita bisa terapkan nanti di lingkungan kita semua. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang
tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon itu angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi adalah puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Insinyur Soekarno. Diharapkan dengan kita menyimak puisi tersebut memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Salah satunya adalah kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita mencintai Indonesia. Salah satunya adalah kita menciptakan generasi penerus bangsa yang mempunyai bekal di masa depannya nanti, sesuai harapan dan cita-cita kita semua. Ini tadi puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Insinyur Soekarno. Baiklah Bapak Ibu, sehubungan dengan puisi yang tadi telah Bapak Ibu simak, tentunya kita semua mempunyai harapan dan cita-cita terhadap lembaga kita, terhadap anak didik kita semua. Di materi visi guru penggerak yang telah saya pelajari, saya menggambarkan sesuatu tentang murid saya di masa depan, imajiku tentang murid di masa depan. Nah, di sini saya mempunyai imaji tentang murid saya, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian saya juga memimpikan murid yang belajar difasilitasi oleh sekolah dengan fasilitas yang memadai. Kemudian saya juga menginginkan bahwa guru-guru di Indonesia itu kompeten, guru bisa menjadi motivator dan fasilitator. Kemudian siswa yang kita ajar bisa unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Siswa mempunyai kemampuan abad 21 karena ini sudah sesuai dengan zamannya, zaman saat ini era digital. Kemudian terakhir saya menginginkan murid yang selamat dan bahagia.
dan cita-cita terhadap anak didik kita semuanya. Nah, untuk menggambarkan apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu harapkan tentang murid-murid kita di masa depan, di sini saya mempunyai kalimat rumpang yang saya akan berikan kepada rekan-rekan semua. Baiklah, rekan-rekan semua, Bapak Ibu bisa melengkapi kalimat tersebut dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Gambarkan visi tentang murid di sekolah ini, apa yang Bapak dan Ibu guru idam-idamkan. Menginginkan murid yang seperti apakah? Yang tentunya kita semua ingin menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan kalimat rumpang yang ada di lembar tersebut. Siapa nanti yang selesai terlebih dahulu akan saya beri hadiah, monggo bisa dikerjakan. 3 menit cukup Bapak Ibu? Cukup nggih? Monggo silakan. Bapak Ibu sekalian pikirkan apa yang Bapak Ibu idam-idamkan, yang Bapak Ibu inginkan dari siswa kita semuanya. Monggo. Tentunya kita semua punya harapan, mempunyai cita-cita terhadap anak didik kita semua. Seperti saya tadi telah berimajinasi tentang murid yang saya impikan di masa depan. Samsul sudah Pak Samsul? Kurang sedikit, monggo bisa diselesaikan. Sedikit. Monggo. Sambut Pak ya. Ya sedikit. Yang selesai terlebih dahulu bisa mengangkat tangan. Oke, serius sekali ini Bapak Ibu semuanya. Sambut. Siapa yang selesai dulu? Monggo silakan angkat tangan. Ya, dapat hadiah nanti dari saya sama Ibu PP nanti. Ini suasananya tenang sekali. Saling berpikir fokus. Oh, sudah Bu Aisyah. Ya Bu Aisyah, bisa dibacakan kalimat rumpang yang sudah diselesaikan oleh Ibu Aisyah. Monggo Bu Aisyah. Maju di sini Bu Aisyah. Semua sama satu. 6. Jadi akan membentuk sebuah paragraf itu nantinya. Di sini biasa. Semua dari atas. Dari sini. Saya mengimpikan murid-murid yang cerdas berkarakter. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki banyak potensi.
di sekolah, saya mengutamakan kreativitas dan kemandirian. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah itu penting. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencapai tujuan bersama perlu kerjasama. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami harus menciptakan siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan semua untuk Ibu Aisyah. Bu Aisyah mau hadiah? Mau Ya. jauh dulu. Bisa rekan-rekan semua ikuti saya nggih? Bu Pepe bisa ikut sama saya? Oh, oke. Monggo Bu Pepe. Kita beri tepuk love untuk Bu Aisyah. Oke, ikuti saya nggih. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Terima kasih. Tepuk love buat Bu Aisyah. Monggo dari Bu Pepe. Bersama-sama nggih. Kasih tepuk love untuk Bu Aisyah. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Terima kasih buat Bu Aisyah. Nggih, tentunya rekan-rekan semua punya mimpi. Murid-murid apa yang Bapak Ibu inginkan? Kemudian dari hasil yang sudah Bapak Ibu kerjakan bisa ditempel di papan di belakangnya Pak Yayan. Monggo silakan. Hasilnya bisa ditempel. Ya, silakan monggo ditempel. Gantian, nggih. Oh, Bapak itu Bisa ditempel Pak Samsul, monggo biar didokumentasi Pak Samsul. sudah masalah. Dari sebelah sini enggak Pak? Kita bergerak. Banyak kak. Jadi saya lanjutkan di Bapak Ibu. Dari hasil pekerjaan Bapak Ibu tentang murid yang dimimpikan, di sini rata-rata Bapak Ibu menginginkan murid yang berakhlak mulia, selamat dan bahagia. Ini sama ya, cerdas berkarakter, beriman dan bertakwa, cerdas dan bahagia. Jadi tentunya mimpi kita adalah mimpi yang baik. Harapan ya, mimpi, harapan dan doa yang baik untuk anak-anak kita semua. Karena kita percaya bahwa murid kita memiliki bakat dan potensinya masing-masing, sehingga bagaimana cara kita nanti untuk menuntun semua potensi yang ada di anak didik kita. Bukan menuntut, tetapi menuntun, sehingga kita bisa menjadi motivator dan fasilitator untuk anak didik kita semua. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk menciptakan cita-cita tidak mudah dilalui begitu saja. Betul sekali Bapak Ibu. Perlu usaha dan kerjasama dari kita semua untuk mencapai harapan dan cita-cita kita. Nah, ini adalah kalimat rumpang
akademik serta selamat dan bahagia. Tentunya kurang lebih sama dengan mimpi Bapak Ibu semua, nggih. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan segala potensi yang dimiliki meskipun mereka berbeda satu sama lain. Di sekolah saya mengutamakan akhlak, penanaman budi pekerti, cinta tanah air, dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci utama meraih masa depan. Saya dan guru yang lain di sekolah saya yakin bisa melakukan perubahan, menerapkan merdeka belajar, dibutuhkan komitmen dan kerjasama. Sama seperti tadi nih Pak, bahwa jalan yang dilalui tidak mudah, perlu kerjasama dan komitmen. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid unik dan istimewa sehingga kami harus mendidik sesuai kodratnya. Jadi kodrat murid itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dididik sesuai potensinya, sesuai dengan zamannya. Nah, dari kalimat rumpah yang telah diisi oleh Bapak Ibu semua, itu adalah impian, harapan, cita-cita. Maka ini akan mengarah kepada visi sekolah kita. Karena visi adalah cita-cita, keinginan, tujuan yang ingin kita capai. Sekolah kita, adakah Bapak Ibu di sini yang ingat atau hafal dengan visi sekolah kita? Ada? Monggo, siapa yang hafal? Pak Yayan hafal? Monggo Pak Yayan. Untuk visi sekolah kita, terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi yang berwawasan, impact dan impact. Impact dan monggo kita cek bersama. Jadi betul sekali tentang Pak Yayan. Jadi visi SD Negeri Alun-Alun 1 itu adalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi yang berwawasan keimanan dan ketakwaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apa sudah selaras Bapak Ibu dengan cita-cita Bapak Ibu tadi yang sudah diisikan di kalimat rumpah? Selaras apa mboten? Selaras nggih. Tadi Bapak Ibu memimpikan murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berketerampilan abad 21 nggih. Jadi bisa anak-anak pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari visi sekolah kita, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Untuk itu mari kita diskusi bersama. Sebelum kita berdiskusi, di sini saya ingin menyampaikan visi guru penggerak. Jadi jika sekolah ini mempunyai visi, maka saya sebagai guru penggerak juga harus mempunyai visi. Jadi visi ini adalah untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia. Sehingga visi guru penggerak itu adalah suatu cita-cita luhur yang diusung oleh pendidik untuk menciptakan suatu perubahan. Perubahan di dunia pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang nantinya bisa berpusat pada murid dan bisa mengembangkan potensi murid secara optimal. Nah, kemarin saya menyusun visi guru penggerak saya ini kemarin melalui tahapan Bagja yang sudah saya pelajari. Jadi Bapak Ibu, Bagja ini adalah suatu tahapan dalam menyusun visi. Bagja adalah akronim atau singkatan dari B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A
mulia, mandiri, dan kreatif, serta berwawasan lingkungan. Jadi dari visi yang telah saya buat, visi itu sangat berarti penting bagi saya sebagai guru penggerak serta sebagai guru untuk menerapkan visi sekolah kita. Karena visi itu Bapak Ibu adalah kompas penunjuk arah untuk perjalanan pendidikan, sehingga kita bisa menciptakan peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi dengan visi kita bisa fokus terarah, kita juga bisa mengembangkan diri, bisa mengambil keputusan sesuai dengan visi, dan bisa melakukan perubahan. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang visi yang akan kita tuju bagi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya mau membuat game sebelum membuat kelompok. Bapak Ibu berarti membuat kelompok dua kelompok. Dimulai dari Bu Aisyah, coba Bu Aisyah berhitung 1, Bu Dian 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, monggo. Coba Bu Aisyah berhitung dari angka 1. 3. Oh, saya yang keliru. Saya yang tidak buka. Wong kelompoknya 2, berarti berhitungnya cuma sampai 2. Oke, monggo. Dan Pak Eyang sudah berhitung 1, 2. Kalau busuk monggo. 1. 1, 2. Berarti yang angka 1 berkumpul dengan angka 1, yang angka 2 berkumpul dengan angka 2. Kita akan berdiskusi bersama untuk mewujudkan cita-cita kita, visi guru penggerak. Monggo silakan bergeser. Pak Samsul tadi nomor berapa? Bisa bergeser. Oh, Pak Ilham. Iya, perempuan dulu lewat. Kepala sekolah bisa itu, monggo di kelompok 1 atau kelompok 2. Bentuknya ada oke, itu tadi. Di sini saya mempunyai 2 lomba sesuai dengan jumlah kelompoknya, 2 kelompok. Kita akan mengidentifikasi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan dengan visi sekolah kita, yang mencerminkan visi sekolah kita. Kemudian nanti kita juga akan berdiskusi apa inisiatif perubahan yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mencapai visi yang kita harapkan. Moga Bapak Ibu beserta kelompoknya bisa berdiskusi bersama kira-kira sikap dan perilaku murid atau guru di lingkungan kita ini apa yang sudah sesuai dengan visi sekolah. Apa sudah sesuai visi sekolah apa belum? Yang sesuai dengan visi sekolah ini apa saja? Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan berdiskusi Bapak Ibu.
dan perilaku murid guru. Jadi tidak hanya yang dari murid saja, bisa dari bapak ibu guru, bisa dari orang tua wali siswa. Kemudian inisiatif perubahannya, langkah konkretnya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi yang nanti ingin kita capai bersama. Perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah dan bentuk kolaborasi. Sama-sama nih Mbak, sudah sama-sama mau selesai tanya ini. Pak Samsul, bisa gantian menulis Pak Samsul. Kita diskusi kerjasama Pak Samsul. Ya Bapak Ibu, kelompok 1, kelompok 2, siapa yang sudah selesai? Sambut. Monggo kelompok yang selesai dulu silakan angkat tangan. Kelompok mana? Ya kelompoknya Pak Yoyo. Kelompoknya Pak Yoyo selesai terlebih dahulu. Setelah ini kita akan presentasi hasil dari diskusi kelompok Bapak Ibu sekalian. Monggo untuk kelompoknya Pak Yoyo silakan maju semuanya, oke? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan mengidentifikasi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang menjalankan visi. Nah, di sini kami bersepakat dari kelompok 1 bahwa guru itu datang tepat waktu, kemudian bersikap ramah pada peserta didik,
Terus yang lebih penting di sini adalah penerapan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian murid diwajibkan untuk berdisiplin. Yang tidak kalah pentingnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Terus kemudian berdiskusi tentang inisiatif perubahan. Jadi apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Di sini kami berpendapat bahwa mengidentifikasi visi sekolah, pembuat rencana, penerapan, dan harus ada tindak lanjut. Berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua kepada kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tentunya di sini harus ada komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa, seperti itu. Untuk selanjutnya mohon dilanjutkan Bu Widya Stuti. Kemudian berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan agar visi sekolah tercapai? Menurut kelompok kami yaitu kegiatan lomba mengasah kreativitas, kemudian ada juga pembelajaran yang menyenangkan, kegiatan Jumat bersih, kemudian kegiatan hari besar keagamaan, dan juga sholat zuhur di sekolah. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan tersebut, yaitu dengan cara berkolaborasi menentukan visi tersebut, kemudian melaksanakan dengan konsisten, dan juga evaluasi rutin dan juga tindak lanjut. Mungkin itu dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Monggo sekarang kelompok 2 bisa presentasi ke depan. Dipersilakan. Mengidentifikasi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan mencerminkan visi. Guru datang tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saling menghormati, saling peduli, dan tolong-menolong. Budaya 5S, rajin beribadah. Kemudian bisu. Berdiskusi tentang inisiatif perubahan menurut kelompok 2. Apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mengidentifikasi kembali visi sekolah, membuat rencana perubahan yang sesuai, proses pencapaian visi dengan komitmen yang kuat. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Rapat rutin dengan semua pemangku kepentingan dan komunikasi yang baik dan transparan. Apa bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan agar visi sekolah tercapai? Menurut kelompok kami, kegiatan yang tercapai di sekolah kami yang ingin kami capai adalah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, menggunakan metode pengajaran yang menyenangkan, kegiatan diskusi dan prestasi saat pembelajaran, guru melakukan pelatihan, dan guru selalu menjadi teladan yang baik, pembelajaran sesuai zaman era digital saat ini. Gantian tidak apa. Apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Menurut kami, berkolaborasi menentukan visi yang sesuai pelaksanaan dengan melibatkan semua pihak, refleksi dan evaluasi rutin. Demikian dari kelompok 2. Ya, itu dari kelompok 2. Kelompok 1 belum Bapak Ibu. Ada tanggapan dari
dari diskusi tadi, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah di sekolah kita ini yang sudah mencerminkan visi, bisa saya simpulkan kurang lebih sama ya Bu, seperti guru datang tepat waktu, kemudian di sekolah kita juga menerapkan budaya 5E, salam, sapa, sopan, santun, senyum, seperti itu. Kemudian kita juga menerapkan pembelajaran yang berwawasan lingkungan, sehingga anak bisa menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian peduli, saling menghormati. Saya rasa itu kurang lebih sama, karena memang setiap hari kita terapkan tidak hanya pada anak didik kita, tetapi juga kita terapkan kepada guru sebagai teladan yang baik untuk murid-murid kita. Kemudian inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Nah, tadi Bapak Ibu menyebutkan bahwa inisiatifnya bahwa kita harus mengidentifikasi kembali apakah visi tersebut sudah sesuai ataukah masih perlu kita perbarui atau kita kembangkan lagi. Bagaimana cara kita berkolaborasi dengan guru, orang tua, kepala sekolah, serta anak didik kita untuk mewujudkan visi. Tadi Bapak Ibu kelompok 1 maupun kelompok 2 menyebutkan bahwa komunikasi berarti butuh kerja sama, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan efektif, dengan transparan. Bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan agar visi sekolah tercapai, tentunya kita harus menerapkan kegiatan-kegiatan yang nanti bisa untuk merealisasikan visi yang ingin kita capai. Tadi di kelompok 1 misalnya kegiatan lomba mengasah kreativitas, di kelompok 2 melakukan kegiatan ekstrakurikuler, sama nggih, itu juga untuk melatih kemandirian dan kreativitas. Kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan, itu juga masuk dalam kegiatan untuk mencapai visi sekolah. Dan yang terakhir, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan. Tadi Bapak Ibu menyebutkan bahwa kita harus menerapkan visi tersebut, tidak hanya diterapkan tapi juga refleksi, evaluasi, sehingga kalau kita bisa merefleksikan diri apakah visi tersebut berjalan sesuai harapan kita atau tidak, maka kalau kita bisa merefleksikan diri, kita bisa melaksanakan tindak lanjut apa yang kemudian harus kita lakukan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Nah, dari kegiatan diskusi yang tadi telah kita laksanakan, visi sekolah kita tadi kan ini ya Bu, terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi serta berwawasan intak dan kritik. Sedangkan visi guru penggerak saya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri dan kreatif, serta berwawasan lingkungan. Nah, dari visi sekolah kita dan visi guru penggerak dari yang telah saya susun, apakah visi ini sudah selaras dengan visi kita semua, Bapak Ibu? Adakah yang perlu ditambahkan untuk visi sekolah kita? Jika visi saya terwujudnya, ini sama ya, terwujudnya unggul dalam prestasi, sama ya Bapak Ibu ya, beriman dan bertakwa juga sudah masuk, berakhlak mulia sudah masuk, mandiri dan kreatif. Seandainya nanti ada yang kurang selaras, maka kita akan berdiskusi kembali untuk menyelaraskan apa
Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan diskusi. Jadi dari kegiatan kita tadi berdiskusi, menyelesaikan atau melanjutkan kalimat rumpang yang arahnya tadi untuk ke visi sekolah kita, kita juga telah berdiskusi tentang visi untuk perwujudan visi dari perilaku tadi yang mencerminkan visi, maka bisa kita simpulkan bersama bahwa untuk melaksanakan mencapai visi itu kira-kira mudah atau tidak Bapak Ibu? Tidak mudah, perlu suatu usaha, perlu kerjasama dari kita semua, dari pihak terkait, pemangku kepentingan untuk perwujudan visi kita. Kemudian kita juga harus terus berusaha merealisasikan dari prakarsa perubahan yang tadi telah Bapak Ibu buat secara berkelompok. Itu mari kita realisasikan sehingga visi sekolah kita bisa tercapai dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya semua ini nanti harus kita sesuaikan dengan prioritas yang ada di sekolah kita semua, perlu diselaraskan sesuai situasi dan kondisi sekolah kita sehingga bisa relevan. Jika ada kurangnya atau lebihnya, mari kita tambahkan dan nanti bisa kita diskusikan kembali. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu guru SD Negeri Alun-Alun 1, demikian kegiatan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika, luar biasa penyampaiannya. Apa yang tadi disampaikan Bu Ika benar ya Bapak Ibu ya, bahwa membuat visi sekolah itu tidak mudah, apalagi jika tidak ada kerjasama antara warga sekolah atau pemangku kepentingan. Jadi memang untuk membuat visi sekolah harus ada kerjasama dari Bapak Ibu juga. Dari kerjasama itu, mari kita dukung proses ini supaya apa yang Bapak Ibu tadi lakukan, ada prakarsa perubahan, itu bisa diwujudkan untuk mendapatkan visi yang sesuai dengan impian kita terhadap murid. Ya Bu ya? Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, halo. Biar nggak tegang ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan diskusi ini, sehingga apa yang tadi sudah disampaikan mulai dari visi sekolah, kemudian disampaikan visi guru penggerak, sampai ada prakarsa perubahan, dan Bapak Ibu juga sudah mengisi kalimat rumpang, sehingga muncullah prakarsa perubahan juga dari Bapak Ibu untuk dijadikan visi sekolah. Ya, dan memang kalau saya lihat juga sudah baik Bapak Ibu, dan ini bisa diterapkan nanti di pembelajaran berikutnya ya Bu ya, karena sekarang sudah tahun ajaran baru. Mungkin visi yang dihasilkan tadi juga selaras, monggo nanti juga bisa diomong secara apa ya, secara berdiskusi lagi dengan pihak sekolah, bisa diterapkan nanti. Bisa nggak misalnya visi ini dipakai di kurikulum yang baru atau dipakai untuk tahun ini boleh, asal ada kerjasama atau ada kesepakatan dari Bapak Ibu semuanya. Visi sekolah memang harus diubah Bapak Ibu, jadi bukan turun temurun ya. Kalau biasanya visi sekolah kan turun temurun, kalau sekarang sudah tahu materinya bahwa visi sekolah itu awalnya memang dari siapa? Betul, dari impian Bapak Ibu semuanya untuk siswanya, untuk muridnya. Nah dari impian tadi tentukan
perubahannya. Bapak Ibu fokusnya kemana? Akhirnya muncullah satu visi yang bisa dijadikan visi sekolah. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih sebelumnya sekali lagi. Di akhir kata untuk acara diskusi ini, jika ada salah kata maupun perbuatan dari saya selaku pengajar praktik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Bapak Ibu sudah mendukung Bu Ita ya. Demikian pendampingan individu 2 hari ini, berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat tentang visi dan cita-cita SD Negeri Alun-Alun 1 terhadap murid di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.